Jadi saya akan begini Pak Dudung. Iya, iya. Ini kan saya undang dari TPPMI yang di Jubel dan di ASA. Mm. Kita juga masih asing nih, apa sih TPPMI itu? Teman-teman mungkin Kalau yang kayaknya di juga Khobar nggak belum diundang paham. berarti dong. Sementara kita undang yang ada dekat-dekat sini, Oke, di oke. sekitar Damamnya. Kebetulan Khobar sama Pak Dudung dan Iya. Jubel oleh Pak Fabian. Saya ingin mengenalkan dulu apa sih TPPMI ini. Mungkin dari Pak Fabian Fabian, deh kalau untuk kalau masalah mau fungsi memberikan dan ini sedikit ya. gambaran apa ini TPPM ini Pak Fabian? Ya, dari singkatan sendiri itu TPPM ini adalah Tim Pendamping Tenaga ya. Pekerja Migran Indonesia. Itu Secara bahasa itu secara ya, bahasa, singkatannya. dari bahasa. Terus nanti kan orang bertanya, apa aja tugasnya TPPM itu sebenarnya? Kenapa harus dibentuk itu? Nah, jadi saya rasa di sini adalah fungsi dari TPPM ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari KBRI untuk menjembatani segala bentuk permasalahan sebagai perpanjangan tangan biar permasalahan-permasalahan yang ada di PMI bisa dengan mudah diterima dengan benar dari pihak Iya. KBRI. Itu secara garis besarnya. Dan ini jangan disalahgunakan juga bahwa TPPM ini adalah semacam lawyer kalau ataupun tenaga pendamping yang bersifat seperti pengacara atau superhero. Kalau bisa dibilang kalau udah datang dia insya Allah semua masalah akan segera selesai. Iya, Seperti iya, itu iya. juga. Betul, Itu sangat berat, saya rasa nggak ada satupun orang yang mau join ke TPPMI kalau Iya. syaratnya ada seperti itu. Tapi memang dari pertama saya sendiri menganggapnya ini adalah sebagai perpanjangan tangan dan itu sejalan dengan visi misi teman-teman yang ada di Jubel. Karena kalau lihat dari sejarahnya kenapa Indo Jubel itu terbentuk, karena kita ingin menjembatani permasalahan-permasalahan yang sering kita temukan di lapangan. Begitu sulitnya masyarakat kita, tenaga pekerja kita baik itu dari segi formal terlebih kepada informal untuk menggapai Iya, iya. KBRI, apalagi di jam-jam silent hour, di jam-jam yang weekend, di jam-jam yang tidur pada saat istirahat di luar jam kantor. Betul. Dan hal itu saya rasa dengan background seperti itu, saya pribadi walaupun agak berat menerima amanah ini, kita karena sudah sejalan dengan apa yang kita rencanakan di Indonesia Komunitas Indo Jubel, kita harus terima. Iya. Alhamdulillah dengan kebersamaan, insya Allah amanah itu kita bisa jalankan Amin, dengan insya baik, Allah. insya Allah. Baik, jadi kembali lagi ya, TPPMI itu adalah tim pendamping. Tenaga apa tim? Oh tenaga ya? Iya. Oh iya sorry. Tenaga pendamping pekerja migran Indonesia. Dan kalau kita lihat dari job deskripsinya yang pernah kita baca ya di medsosnya KBRI, ada beberapa catatan yang perlu kita ingat juga, diantaranya PT PPM ini bukan sebagai solution maker. Iya, Ya, solution maker bukan Poin yang utamanya ya. yang memberikan solusi, bukan yang memberikan jawaban, bukan. Juga sebaliknya bukan juga calo. Jadi bukan sebagai orang yang membantu tapi ada motif uangnya. Juga bukan. Apalagi kira-kira yang bukan-bukan. Semoga banyak. Bukan pegawai KBRI. Nah, Gitu. bukan juga pegawai KBRI. Jangan sampai ya, terkadang gini loh. Teman-teman kita yang nggak tahu, karena misalkan kita itu selalu sering ke KBRI Riyadh ya, seolah kita tuh ada orang Sapara, orang KBRI. Nah itu, jadi kita harus mengikis stigma seperti itu juga. Iya. Gitu. Ada anggapan bahwa orang yang berhubungan dengan KBRI identik dengan KBRI, padahal itu bukan Bukan. pegawai. Iya. Saya sendiri Ada pengalaman juga punya itu. Orang Sapara Gara-gara gitu ya katanya. iya disangkanya dubes bahkan. Masya Allah. Orang Kenapa nggak ini diaminkan? Tapi diaminkan ya. doa ya. Ya artinya memang masyarakat kita terutama PMI yang bekerja di sektor domestik atau informal itu juga harus paham dan mengerti KBRI punya tenaga-tenaga yang bisa membantu dan juga bisa mendampingi yang disebut dengan TPPMI ini. Dan yang hadir di depan saya ini Pak Dudung dan Pak Fabian ini dari Jubel dan dari Khobar, perwakilan dari Khobar dan Jubel. Tema yang mau kita angkat ini ya sudah seperti yang tadi saya sampaikan, ini sudah sering kita dengar, masalah-masalah klasik ya, laten ya. Karena terus terang Pak Dudung, Pak Fabian, kita sering sekali mendengar curhatan PMI kita kalau katanya kalau sudah melapor tapi tidak ada
feedback, tidak ada respon yang cepat, atau bahkan disuruh bersabar atas masalahnya. Padahal yang diinginkan itu adalah menyelesaikan masalah, bukan malah menunggu masalah itu sampai tidak tahu kapan ujungnya. Nah, ini sebenarnya to the point saja. Kalau ditanya bagaimana sebenarnya cara pelaporan masalah kepada pemerintah, wakil pemerintah kita KBRI yang bisa dapat solusi dan cepat prosesnya. Jadi straight aja Pak, langsung to the point. Apa jawabannya ini? Mungkin ini bisa dikatakan yang terupdate lah ya. Jadi caranya yang terbaik saat ini ke depan seperti apa? Itu barangkali Pak Bian lah, mungkin ini pernah ada pengalaman ini. Kalau saya sendiri pribadi ini saya ngikutin prosedur yang ada di KBRI sendiri ya. Jadi kita coba mengikuti prosedur yang ada di KBRI. Bagaimana metode cara melapor PMI bila terjadi permasalahan. Nah, itu sudah jelas selalu diberikan informasi dari KBRI. Pertama, kalau ada permasalahan bisa laporkan ke nomor hotline. Ada dua nomor hotline, hotline kekonsuleran sama hotline ketenagakerjaan. Maka masalahnya kita udah tahu sendiri, kadang dari sektor formal itu mengalami kesulitan dalam untuk menelpon, yang masih ada yang belum tahu nomornya, terus masih ada yang sudah mencoba menelpon tidak dijawab, ada yang sudah dijawab seperti Pak Jalal tadi bilang sabar jawabannya, itu kan bervariasi gitu. Dan ini kan harus ada standarnya, ada standar SOP-nya. Nah, bagaimana aja kalau misalnya hal itu sudah kita tempuh, kalau misalnya sudah kita tempuh proses pelaporan melalui hotline, biasanya kalau dari kami itu kita kasih jangka waktu, tunggulah di standarnya misalnya 3 hari kerja. Kalau tidak ada update laporan yang diterima dari pihak KBRI, biasanya dari kita dari Indo juga kita follow up, Pak gimana, ada laporan nih dari tenaga kerja, ada kelanjutannya nggak? Biasanya kalau ada respeknya dia akan bilang, oh Pak ini sudah ditangani sama ibu ini, atau dengan ibu ini, jadi kita sudah tahu statusnya bagaimana, kita sudah tahu. Nah kalau yang case kedua tidak ada tanggapan, biasanya kita melompat ke prosedur yang kedua melalui email, email resmi. Kemana emailnya? Ke KBRI atau ke Kemenlu? Kemenlu. Kemenlu Jakarta. Nah, lihat ada. Emailnya KBRI Riyadh ya. Masih emailnya KBRI ya. Nah, KBRI dia juga punya email, dan itu kita bisa jadikan barang bukti bahwa kita sudah melaporkan ke KBRI, dan itu bisa di tracking. Kita sudah mengirim email Pak, sudah mengirim laporan melalui hotline. Nah, bagaimana tindak lanjutnya dari KBRI? Kita dia minta hasil, kita minta prosesnya sampai mana gitu. Biasanya kita seperti itu, kita dan alhamdulillah beberapa kasus yang kita temukan di KBRI itu responnya baik. Sudah Pak, sudah ditangani dengan ibu ini. Jadi sudah bersabar. Paling kita kalau nanti aja sekarang sampai mana Pak? Ada kendala apa? Biar saya nanti bisa sampaikan ke PMI yang bersangkutan gitu. Masalahnya mereka dia nanya terus seakan-akan tidak ada jawaban, tidak ada. Kita tahu bahwa mungkin KBRI juga berusaha, cuma kita tidak tahu sampai di mana sekarang. Idealnya kalau telepon langsung untuk melapor, menurut Pak Fabian berapa lama itu? Ditunggu 3 hari tadi? Kalau kita 3 hari Pak, 3 hari harus ada jawaban ya? 3 hari waktu kerja. Kalau lebih dari 3 hari dianggap apa ini? Tidak direspon, lalai. Kita malah tidak ada respon dari KBRI. Kalau lebih dari 3 hari tidak ada tanggapan. Bahkan kalau 1 hari, misalnya 1 hari dia telepon tidak diangkat dan besoknya paginya ditelepon lagi tidak diangkat, itu lebih parah lagi kalau kasus yang saya bilang. Itu seperti itu. Jadi saya merasa 3 hari masa kerja adalah masa yang lumrah, minimal diterima dulu laporannya gitu. Oke. Terus untuk email, kalau seandainya sudah berkirim email, butuh berapa lama itu nunggu prosesnya atau nunggu kalau email kan responnya? kalau sudah diterima email, kita cuma nunggu responnya biasa 1 hari Pak. Sudah diterima apa belum dari email kita nih? Itu kan baru diterima ya, ditampung, bukan berarti solusinya selesai. Iya, belum, masalahnya belum tersolusikan lah, belum selesai ya. Dan saya itu mengerti karena saya sekali lagi, saya TPPMI, KBRI juga bukan Superman, tergantung case-nya juga. Karena kita tidak bisa menentukan bahwa kasus ini bisa selesai dalam 3 hari. Kita juga rasional Pak, kalau dalam menghadapi kasus gitu ya. Jadi targetnya sementara direspon dulu ya, ditampung. Terus kalau masalahnya dilihat dari kasusnya, kalau memang ringan, sedang atau berat, tentunya butuh waktu ya proses itu. Kita contoh kasus ini aja di lapangan ya. Permasalahan antara 2 pekerja dengan pihak perusahaan. Pada saat itu gaji tidak dibayar gitu loh. Jadi kita sudah bikin laporan, malam hari tidak ada jawaban, akhirnya kita kirimkan email. Email hari itu belum ada jawaban, mungkin pagi kita follow up, oh sudah Pak dengan Bapak ini. Oke, kita tanya, oke sekarang langkah selanjutnya apa Pak?
Oh, nanti pihak KBRI kan mencoba menghubungi Perusahaan tersebut. bukan. Bukan. Jadi biasanya mereka akan menghubungi PMI-nya dulu. JTKI yang Oh. mengirimkan mereka Di Indonesia di ya. Indonesia. Jadi itu keuntungannya Pak, kalau kita melaporkan ke Iya. KBRI itu, Hmm, KBRI akan menginformasikan, nih ternyata yang kamu kirim sekarang ada bermasalah. masalah. Iya. Apa yang kamu sudah lakukan tindakan seperti itu? Dan saya dapat feedback itu langsung dari KBRI. Dan kita sampaikan ke PMI itu mereka juga puas. Oh, ternyata ada respon dari KBRI gitu loh. Oke. Kita tanya nanti, berapa lama Pak? Nanti kita tunggu untuk langkah selanjutnya. Hmm. Mereka biasanya dari KBRI itu memberikan masukan. Nah, oke Pak, kita tunggu dulu. Katanya pihak PJTK-nya akan menghubungi perusahaan yang Penempatan di sini. penempatan di sini. Begitu, Jadi emang oke. prosesnya agak lama gitu, Pak. Oke. Kita butuh kesabaran juga. Ada rantai Ada itunya. rantainya itu. Jadi Nggak saya bisa bilang, langsung. tugas kita sebagai komunitas atau TPPMI sekarang ini, Iya. tugas kita menyampaikan sampai di mana. Penyambung Kita lidah. Penyambung lidah. Bukan superhero, sekali lagi bukan superhero. Bukan menyelesaikan Bukan masalah. menyelesaikan masalah. Kita hanya memberikan jalan. Karena semuanya itu kan butuh namanya Proses ya. proses, butuh kesabaran tingkat tinggi. Oke, kalau pengalaman Pak Fabian dari masalah yang pernah diadukan, nanti ya Pak Dudung saya kasih waktunya tuh. Sabar, sekarang diantepin dulu. Saya juga lagi mempelajari nih Oke. apa yang dialami oleh Pak Fabian ini. Jadi kalau dari pengalaman Pak Fabian, masalah yang pernah dihadapin dan diadukan itu butuh waktu berapa lama? Pernah yang ingat pengalaman berapa Sampai lama? tuntas. Iya, sampai selesai masalahnya. Terlama itu hampir 3 tahun. 3 tahun. Jadi saya udah belak-belakan. Ini 3 tahun aja kita pernah Itu masalah apa nih Pak? Kok sampai 3 Jadi, tahun pada masalahnya? saat Itu kita saya bilang, jadi perusahaan yang memperkerjakan karyawan PMI dari sini mengalami kebangkrutan, Pak. Oh, Iya, iya, terkait Pak. dengan bangkrut ya, itu memang itu termasuk kasus berat ya, Klik, kasus. ya, Ya. klik. Dan itu, Kalau ada nggak yang lebih ringan lagi daripada itu? nah yang lebih ringan kayak proses keterlambatan gajian atau segala macam Hmm. pihak perusahaan atau pemotongan gaji semena-mena atau seperti itu. Bahkan ada yang sifatnya yang cukup balak kurut, pekerja formal Ya. di balak kurut sama perusahaan. Padahal kontrak belum habis ya. Ya, Maksudnya diusir ya? diusir dan dianggap melanggar ketentuan kerja. Dan ada kalau balak kurut kan bukan lagi ketenaga kerjaan, Oke, kasusnya oke. udah polisi. Ya. Oke, sebentar Pak, sebentar. Saya sebelum membahas kasus per kasus, saya ingin beralih dulu ke Pak ini supaya kebagian ngobrolnya. Padahal tadi menarik loh, Pak Jalal. Langsung ke ininya, Ya, kasih kan ke- ada Oh iya, paham. ada Biar- ininya, ada klimaksnya. Biar Klimaksnya viewers nanti. itu akan penasaran nih nanti kelanjutan cerita Pak. Ini Pak Fabian. Dudung, Iya. tadi kan Pak Fabian sudah cerita bahwa pelaporan prosesnya seperti itu, nggak semudah kita beli kerupuk dapat uang, dikasih uang kerupuk dapat, nggak kan? Betul, Perlu betul. proses lama ya. Ya tergantung kasusnya ya. Kalau kasusnya berat, pastinya prosesnya juga cukup lama. Nah sekarang yang ingin saya tanya nih, karena Pak Dudung kan ini dunia Istiqdam ya, sering menangani atau memproses kedatangan pekerja asing dari luar Saudi ke dalam Saudi. Untuk laporan ini apa sih yang dibutuhkan bagi PMI? Jadi apakah cuma Pak lapor saya diinikan, Pak lapor saya gaji nggak lancar, gitu aja? Apakah bisa diproses kayak gitu? Kira-kira Pak Dudung bisa ngasih informasinya nggak? Kalau saya mungkin harus mengklasifikasikan dulu ya. Ini PMI-nya ini masih aktif atau sudah non aktif atau overstayer gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau yang masih aktif, PMI yang masih resmi lah katakan gitu ya. Itu mungkin kalau ada permasalahan masalah gaji misalkan, mungkin lebih enaknya biar didiskusikan dulu secara kekeluargaan ya dengan majikannya. Seperti apa gitu dan kepastiannya seperti apa gitu kan. Oh ini berarti Teknis. di luar pertanyaan saya ini. Apa tuh? Jadi Pak Dudung kalau melihat masalah ternyata harus diselesaikan secara kekeluargaan dulu ya. Betul. Oke, terus itu Oke. gimana? Itu kalau yang kan tadi klasifikasinya ya. Kalau untuk yang masih aktif, jadi lebih kepada pendekatan sekeluarga dengan majikan. Artinya Atau yang dengan- resmi ini ya, Yang resmi betul yang kerja resmi. Ya. resmi. Baik itu majikan perseorangan maupun company atau perusahaan. Berarti dengan HRD-nya atau dengan manajemennya ya seperti itu dituntaskan secara keluargaan. Kedua, kalau misalkan mentok di contoh kalau tadi PMP aktif Tidak contoh menemukan yang jalan keluar, Amin ya. Ladopah ya, yang Amin Ladopah yang Sarika itu misalkan. Dia kalau ada permasalahan dengan majikan usernya ya, sama komunikasilah dengan ownernya atau majikannya yaitu kan perusahaan Sarika. Seperti itu. Usernya. Kalau gini maksudnya PMI
perempuan yang ambil dadopah itu yang kerja di rumahan ya. Pekerja cleaning service ya. Iya kayak gitu. Tapi kan kadang dikerjakan di rumah kan, Iya. disewakan gitu. Nah mereka juga kalau ada permasalahan, pertama tetap sebaiknya ngadu ke syarikahnya dulu. Mau komunikasikan. Iya seperti itu. Langkah pertama ngadu ke syarikahnya dulu, mungkin ke supervisornya atau ke siapa ya yang di syarikat tersebut. Kalau kemudian didengar dan ditindaklanjuti, alhamdulillah selesai. Tidak perlu lagi Kekeluargaan berarti ya. tidak perlu lagi istilahnya perwakilan atau KBRI kan seperti itu. Tetapi kalau misalkan baik majikan perseorangan, baik syarikah, baik kemudian manajemen dari sebuah perusahaan tidak merespon, coba langkah kedua yaitu ke perwakilan, meminta bantuan ke perwakilan. Perwakilan ini pemerintah, Iya, KBRI atau KJRI ya. gitu, perwakilan. Nah ini yang saya tanyakan, kalau kita ngadu ke perwakilan pemerintah KBRI atau KJRI, apa yang kita aduin? Apakah cukup dengan mengatakan atau menulis pesan WhatsApp, Pak saya gaji nggak lancar, nama ini di Damam misalnya, itu aja, atau ada yang diminta oleh pihak pemerintah kita, bentuk pengaduan seperti apa yang sebenarnya bisa diterima? Nah untuk mengadu ke pemerintah perwakilan itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bian ya, itu melalui nomor hotline KBRI yang mungkin nanti telepon langsung berarti ya? WhatsApp, lebih ke WhatsApp lah. Oh iya ya. Ke nomor WhatsApp di ya. WhatsApp Iya, kirim pesan berarti. Betul, kirim pesan. Tapi kan nggak cuma teks singkat, atau apa, ada yang ditentukan nggak apa yang harus kita laporkan? Nah makanya di sini terkadang fungsi TPPMI diperlukan. Nah itu. Nah jadi Apa itu? terkadang si PMI itu kan tidak ngerti bagaimana cara melaporkan. Gitu Nah ya. ini penting nih. Nah ini pada saat mereka tidak tahu cara melaporkan, hubungilah TPPMI setempat yang ditugaskan ya. Kalau misalkan di daerah Damam berarti Pak Aditya Ruminarto, kalau misalkan di daerah Jubel yaitu Pak Pebian, kalau di daerah Khobar yaitu Pak siapa? Oke, Iya, katakanlah dia melapor ke wakil atau TPPMI. Yang Langsung, dilaporkan apa? Nah itu yang dilaporkan lebih kepada data diri, misalkan nomor paspor, namanya, nomor paspor, majikan atau Nama syarikahnya ya, seperti syarikahnya. itu. Itu yang lebih poin utamanya dan permasalahannya apa? Kalau nomor perusahaan yang mengirimkan dari Indonesia perlu nggak ya kira-kira itu? Itu perlu Juga disampaikan. perlu disampaikan juga, misalkan syarikah siapa, kalau perlu sponsornya juga, kalau misalkan perorangan ya, sponsornya siapa, namanya, nomor HP sponsor yang di Indonesia itu siapa juga dituliskan. Oh jadi Seperti cukup itu. lengkap ya. Iya. Dan belum tentu pekerja kita tahu itu. Ada Nama sebagian data yang tersebut. tahu, jadi lebih kirimkan yang tahu dulu aja seperti itu. Nah kalau misalkan terkadang begini ya, mohon maaf, bukannya kita mendiskreditkan KBRI ya, karena makalah di sini fungsinya TPPMI untuk membantu ya tenaga pendamping ini gitu. Terkadang mungkin KBRI itu terkadang ya yang saya temui dari PMI itu, mereka memberikan daftar isian yang harus diisi oleh PMI ya, tapi paling kadang-kadang langsung bingung. PMI itu langsung tiba-tiba bingung, aduh gimana saya mau ngisi ini data kita nggak punya. Padahal kadang-kadang gini, Pak saya nggak tahu nomor paspor. Padahal kalau dia keluarkan semua dokumen yang dia punya, itu pasti menemukan nomor paspor. Contoh, terkadang ya orang yang lama kadang-kadang ada bukan lama, yang agak baru lah ya. Kadang-kadang ada di kalau yang resmi nih kayak syarikah ada di Takmin. Di kartu Takmin asuransinya. ya, asuransi itu ada nomor paspor. Ini kelamaan di Arab ngomong Indonesia susah jadi. Ya, kartu asuransi, tapi lebih dikenal di sini kan Takmin ya. Iya. Atau juga ada juga di KTKLN. Kadang-kadang suka ada yang pegang KTKLN ya. Pak saya. Jadi maksud Pak Dodong, informasi data diri itu kadang tercantum di beberapa dokumen lainnya. Betul, yang lainnya, terkait seperti seperti kartu asuransi. Betul. Atau kartu apa KTLN itu masih berlaku KTLN? Kalau beberapa ini sih kayaknya masih ada yang isu ya, mengeluarkan gitu. Atau kadang-kadang di kontrak juga. Kadang mereka kadang ada yang pegang kontrak tapi nggak tahu dia itu apa gitu ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau pengalaman saya, Mbak punya dokumen apa aja? Yuk, saya punya ini. Oke, yaudah sini coba difotoin. Kita kan ketahuan, oh ini ada nomor paspor ternyata, tapi dibilang nggak ada kan, kayak gitu, seperti itu. Oke, itu tadi kembali lagi ya. Jadi kalau misalnya mengadu ke ke perwakilan seperti yang tadi, kalau misalnya ada follow up, Mbak di mana, tolong fotokan, kirimkan. Kalau merasa si PM itu bisa dan ada komunikasi langsung dengan perwakilan, itu udah cukup. Tidak perlu lagi katakanlah tim pendamping ya, ataupun
langsung ke KBRI atau Iya. KJRI itu udah cukup. Iya, kalau ya? udah direspon menurut saya udah cukup gitu kan. Tinggal nanti prosesnya seperti Nah, Fabian tadi betul. ceritakan. Tunggu Nggak 3 bisa- hari, nggak tunggu bisa. sebulan, tunggu seminggu, tunggu berapa kayak gitu. Ya sampai 3 Silakan. tahun juga Ya, ada. udah sabar. Ah, dan maaf ya, Iya. mungkin disinilah pada saat barangkali KBRI atau perwakilan kita itu sibuk, Ya. cobalah PMB tersebut kontak TPPMI juga menurut saya. Biar nanti Hmm. didampingi Pak Bian pelaporannya, update-nya sampai mana seperti itu. Itu fungsinya TPPMI menurut saya di situ. Itu ya. Oke. Nah, ketiga Oh, masih ada ya? harusnya ada. Ya, terus. Kan tadi itu baru ke perwakilan ya. Iya. Perwakilan pemerintah kita. Pemerintah Indonesia. Terkadang perwakilan pemerintah kita juga meminta kepada kita untuk melaporkan kepada Langsung maktab amal. ke pemerintah Saudi maksudnya. Iya, maktab amal secara Ya. online. CC atau AK maktab Nah, amal. seperti itu. Ini buat yang masih aktif. Ya, artinya Masih bukan, yang, katakanlah bukan aktif, yang PMI. pekerja resmi. Iya, Ya. PMI aktif maksudnya PMI resmi maksudnya. Bahasanya lebih lembut lagi sekarang, aktif. Katakanlah resmi. Saya dengar dari siapa ya ini PMI aktif sebenarnya. Akhirnya saya pakai nih Nah, sebenarnya. semua PMI itu aktif bekerja, Pak. Cuma yang membedakan statusnya. Ada yang Aktifnya di sini nggak mungkin punya ke KTP. resminya gitu Nah, lebih. maksudnya resmi yang di bawah kafalah syarikah. Iya, Oke. apapun lah itu. Ya. Nah, itu ke Langsung maktab ke pemerintah amal. Arab Saudi, Iya, ke seperti maktab itu, amal. maktab amal. Maktab amal cuman ya. Nah, Hmm. ini mungkin TPPMI juga harus tahu cara pelaporan melalui maktab amal seperti itu. Kenapa? Karena saya yakin banyak PMI yang mungkin akan sangat kesulitan dalam proses pelaporan melalui maktab amal secara online seperti itu. Oke, maktab amal secara online. Iya. Dan memang sekarang zamannya digital ya, zamannya Betul. online. Sudah nggak perlu lagi juga datang ke kantor untuk melaporkan kasus. Kita sudah tahu sejak bulan apa ya, sekira 6 atau setahun yang lalu, untuk pekerja yang di sektor domestik memang sudah diarahkan untuk melaporkan permasalahannya Secara lewat online ya. online. Alamatnya saya nggak ingat, mungkin nanti Itu bisa. sudah digencarkan ya oleh pemerintah Oh, udah sini disosialisasikan. maupun oleh perwakilan kita juga ya. Ya, udah disampaikan. Yang jadi tantangan ya, tanda kutip tantangan atau Betul. masalah yang sering dihadapi tenaga kerja kita, jangankan laporan seperti itu, kirim uang aja masih belum banyak yang nggak ngerti Betul, betul. gimana caranya pakai aplikasi. Mm-mm. Nah, ini kita bukan masuk merendahkan ya, tapi faktanya memang pelaporan yang online itu Pak Dudung, Pak Fabian kalau tahu, kebetulan saya pernah bikin tutorialnya. Mm-mm. Itu pertama harus masuk ke website ya, kita harus tahu alamatnya. Kedua, menggunakan bahasa Inggris yang paling dekat dengan kita, yang nah, kalau Arab apalagi itu lebih rumit lagi, apalagi gundul kan, yang gondrong aja susah apalagi gundul. Nah, untuk bahasa Inggris ini pun istilah-istilah yang ditampilkan di website itu nggak seperti yang sering kita dengar Iya, bahasa bukan. Inggris percakapan. Percakapan. Kalau di si percakapan kan bahasanya campur aduk dengan IPB Iya, ya. betul, betul. Jadi ketika baca instruksi untuk mengisi formulir itu pun nggak mudah. Saya sendiri waktu saya mulai bikin tutorial itu, saya harus paham ini maksudnya apa. Iya, iya. Karena ada istilah-istilah tenaga kerjaan yang itu jarang kita temukan atau kita nggak begitu paham dalam bahasa Inggris. Nah, ini memang PR juga PR buat ini, PR pemerintah bagi kita. Kalau dulu sebelumnya kan kita sering dengar ya Pak Suseno atau dari KBRI sering menganjurkan udah langsung online, langsung mengadukan lewat websitenya Maktab Amal. Tapi sebenarnya itu belum selesai karena ada yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang harus didampingi karena itu nggak bisa bahasa Inggris dengan istilah-istilah itu. Apalagi teman-teman kita yang kerja di domestik barangkali juga pendidikannya tidak sampai belajar bahasa Inggris secara mendalam. Bahkan saya sebut tadi, saya sendiri ketika membaca itu istilah-istilah itu harus buka kamus. Jadi ini ada PR ini yang harus dikerjakan. Mungkin tim pendamping kalau mau berinisiatif ya membuat terjemahannya, Iya, iya. bikin tutorialnya. Nggak mudah ini, tapi sebenarnya ini kalau ada support yang nyata dari sebenarnya bukan pemerintah saja sih, bukan hanya tim pendamping juga. Kan kita punya LSM nih, punya ormas nih yang kadang sering kali tampil di Facebook sebagai advokat ya, sering membantu. Nah, ini sebenarnya peran-peran ini Diambil gitu. ya mereka berperan gitu, ikut serta. Nah, yang sering saya lihat kan banyak tampil di medsos
setelah ada kasus kemudian mengatakan selesai masalah. Nah, sebenarnya kalau memulai membantu masalahnya di awal, di hulu ya, ini bentuk antisipasi daripada kita istilahnya apa, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau yang di medsos-medsos kita sering lihat itu banyak teman-teman itu mengobati aja, tapi pencegahannya, aksinya belum. Nah, ini pemerintah juga sebenarnya. Karena yang saya lihat sih sebetulnya kalau LSM maupun Ormas lebih membantu mereka yang udah overstay, bukan PMI aktif kebanyakan ya. Coba Nah, itu nanti kita tema berikutnya nih. Iya, betul. Nah, tadi kita sudah bahas pertama proses, tadi Pak Fabian sudah menyatakan proses untuk penyelesaian masalah itu memang tidak semudah. Sebetulnya ada satu lagi istilahnya pembalikan tangan gitu. Kalau boleh saya tambahkan ada satu lagi. Apa itu? Untuk proses pelaporannya. Iya. Tadi kan proses apa namanya, bukan pelaporan ya, berarti untuk pengaduan ya, pengaduan atau menyelesaikan masalah kayak gitu kan ya. Tadi kan pertama kita lebih mengedepankan kekeluargaan dengan majikan. Oke, itu ya. Ketika ada masalah ya. Ada masalah itu kedepankan lebih kedepan. Ini kita bicara PMI yang resmi yang di bawah naungan syarikat. Betul ya. Kemudian kedua tadi melalui jalur perwakilan pengadu ke perwakilan entah kita pemerintah yang ada di sini ya. Yang ketiga tadi kan ke Maktab Amal. Disarankan untuk langsung ke pengaduan ke Maktab Amal. Iya, pemerintah Saudi ya. Nah, ini keempat, ini perlu juga kalau kita sebagai PMI aktif ya, atau yang resmi. Oke, kita pakai resmi. Ini bagusnya lapor diri ini ke website lapor diri PMI ya, websitenya Kementerian Luar Negeri itu kalau saya boleh tanya, itu sudah pernah dilakukan Pak Dudung untuk lapor diri karena saya lumayan Pak, agak sedikit untuk kita menginput segala rupa itu Pak, di situ emang agak sedikit lumayan juga. Sudah, karena pengalaman saya alhamdulillah sampai saat ini belum sampai ke tahap itu ya, itu tentang terakhir itu kita hanya lapor ke BP2 TKI kalau masalah. Masalahnya itu alhamdulillah tidak ada respon pada saat itu. Tidak ada respon pada saat itu, terus terang. Dan saya lebih suka efektif pakai cara terakhir kalau menurut saya. Apa itu? Cara terakhir adalah menelpon Pak Duta Besar. Oh, berarti ini tetap dan itu sebagai jalur terakhir Pak sebetulnya. Jalur ini. Ulang lagi. Menelpon Pak Duta Besar. Menelpon Duta Besar Indonesia di Riyadh. Karena mereka adalah bapak kita, tentu. Bagaimanapun juga itu bapak yang sekarang apa yang sebelumnya? Pernah ya? Pernah kita dan itu. Yang sekarang apa yang sebelumnya? Akan terus berlanjut. Dubes maksudnya dubes yang baru ini atau yang dubes sebelumnya? Dubes yang lama, alhamdulillah belum ada kasus jadi. Pak Agus ya. Dan itu responsif ya? Sangat responsif karena beliau kan bapak kita di sini. Jadi bagaimanapun juga kalau ada permasalahan dan anak-anak kita saudara tidak bisa memperbaiki, larinya ke bapak dong. Iya. Itu logika yang kita pakai gitu. Dan alhamdulillah sangat bagus, efektif dibandingkan kita melapor ke BP2 TKI apapun namanya itulah. Saya lebih senang melapor langsung ke Pak Duta Besar gitu. Tapi ini prosedural ya gitu ya. Kalau pada saat itu Bang beliau minta, kalau misalnya tidak merasa tidak puas dan sudah melalui semua prosedur tahapan yang sudah makanya Pak itu boleh jalur cross itu. Tapi nomornya tahu nggak yang sekarang nih Pak Abdul Aziz? Nanti Pak Fabian itu bagus itu kan, Pak Fabian sudah melalui proses lapor ke BP 2, kalau dulu mah TKI ya kayaknya ya. BP2 PMI. Ya, bukan BP2 PMI kan? TKI yang dulu masih dulu. Nah, dan itu udah dilalui oleh Pak Fabian juga ya. Nah, itu terjadi maksudnya lapor diri juga, itu adalah sebuah tahapan seperti itu di mana pada semua tahapan ini udah mentok, itu katakanlah kita simpan itu bukti pelaporan kita, barulah itu pakai jalur itu. Menurut saya seperti itu. Iya, maksudnya jalur apa namanya Pak Fabian itu namanya itu. Lapor diri ini bukannya lapor diri ini bukannya kewajiban seluruh warga negara Indonesia yang ke luar negeri. Jadi bukan untuk masalah. Tapi kalau untuk masalah itu memang ada lagi dalam situs website yang sama, pelaporan juga bisa dilakukan. Jadi kalau lapor diri ini lebih kepada kita tuh membuat akun Pak Jalal. Iya, melaporkan diri, data kita supaya terekam bahwa kita ada di luar negeri. Betul. Dan kita memiliki istilahnya hak-hak di situ. Kalau kita sudah memiliki akun ya di lapor diri tersebut, nah kita punya hak-hak. Kalau kita ada masalah, disitulah kita bisa mengadukan di portal tersebut. Hak kita. Jadi terpenuhilah beberapa hak kita di lapor. Iya, memang kalau kita sudah punya akun tadi itu, sudah pernah membuat lapor diri di
apa sih nama websitenya itu? Lapor WNI kalau nggak salah. Lapor diri. Itu punya Kemenlu. Jadi Iya, kalau betul. sudah punya akun di situ, nah dengan adanya itu kita juga bisa melaporkan kalau kita punya masalah. Betul. Nah ini kalau udah secara online mentok melalui staffnya mentok, kayaknya jitu banget ya, lewat langsung ke duta besar. Ke bapak kita, kalau saya ke bapak saya. Pertanyaan Pak Jal udah jawab belum? Kalau yang Dubes sekarang udah punya belum nomornya? Nah, bagaimana kalau Dubes sekarang kan belum menawarkan diri? Saya belum pernah dengar. Saya Tapi juga kalau belum pernah dengar. kalau Pak Agus dulu memang pernah menyampaikan seandainya ada masalah yang tidak mentok gitu ya, tidak punya masalah, tidak ada solusinya, Pak Agus kan pernah menawarkan ya, silakan telepon. Nah, tinggal yang sekarang kita mau nggak telepon ke Abdul Aziz nih? Karena kalau saya rasa mungkin ya menurut saya. Bisa Bapak aja Abdul ya? Aziz tidak keberatan ya? beliau tidak keberatan secara ini. Cuman mereka sudah paham mungkin dengan staff-staffnya sudah bekerja secara maksimal, Nah, jadi tidak tidak perlu perlu beliau lagi. tidak perlu beliau Cukup lagi, dengan cukup staffnya. dengan staffnya saja, hal itu sudah bisa Dalam hal diselesaikan. ini kekonsuleran sama tenaga kerjaan. Betul. Ya, kalau masalah hukum berarti ke Adkum. Atkom segala macam. Yang baru ini siapa namanya Pak Dudung? Adkum yang baru ingat nggak? Bapak Kemarin siapa? lupa ya waktu diganti. Pak. Baru ketemu sekali ya. Pertama sekali, makanya- Nanti insya Allah akan kita undang lah. Sering-sering ke dalam ke Al-Azhar. Pak konsuler juga baru loh. Gantinya Pak Ahmad Syaifuddin udah ganti sekarang. Iya, itu namanya Pak. Beliau cukup sepuh ya. Hmm. Dan kalau Tadi masalah konsuler lapor diri sedikit Pak Jalal, namanya Peduli WNI betul. peduli WNI kan? Peduli WNI Ya. Kemlu.go.id. Kalau udah ada kata peduli udah jelaskan itu untuk Harusnya peduli. untuk pengaduan di situ juga terakomodir Ya. seperti itu. Nah, kalau boleh saya juga cerita ya. Saya pernah menangani kasus udah agak lama ya, sebelum saya kenal Pak Fabian mungkin ya. Awal-awal di sini. Jadi ceritanya ada saudara di Riyadh bermasalah. Saya dari Indonesia ditelepon terus, "No, tolong bantu si A ini lagi masalah dengan majikannya atau bla bla gitu ya." Dia kabur, sudah keluar dari majikannya. Pertama yang saya lakukan memang itu menghubungi KBRI. Kan waktu itu juga ada nomor pengaduan tuh. Saya kirim pesan dulu, WhatsApp sudah ada insya Allah ya. Kalau nggak SMS waktu itu. Telepon juga. Tapi saya nggak sabar, mungkin sudah lebih 2-3 hari tidak ada respon selanjutnya gitu. Saya kirim email. Emailnya itu bukan satu alamat Pak Dudung. Saya kirim ke email ke kantor, ke KBRI-nya, ke Kemenlu, ke lembaga-lembaga yang terkait. Serius, saya lihat ke googling. Saya cari Google, lembaga atau badan kementerian apa saja yang bisa membantu warganya bermasalah di luar negeri. Saya cari, dapat emailnya, saya emailin semuanya. Apa yang terjadi sehari setelah saya email itu ada telepon langsung dari KBRI. Oh iya namanya ini ya ini ya dibantu selesai alhamdulillah langsung tarhil. Oke. Ini tik aja trips ya dan mungkin apa ya pengalaman bahwa memang kalau kita benar-benar serius mau menyelesaikan masalah ya harus Itu berarti kalau cara apapun selama prosedural dan tidak bukan cara preman ya, tapi ini Iya. kan semuanya kita lakukan dengan kirim email, berkirim ini. Betul. Meskipun mungkin kurang menyenangkan ya. Misalnya ini kan kayak kesannya ada mengadu kepada yang lebih tinggi gitu ya. Tapi ya gimana lagi kan waktu itu memang saya melihat wah ini kalau dibiarin kasihan sementara dia dalam hari ke hari merasakan penderitaan kalau tidak ditolong secepatnya. Jadi mungkin apa yang saya ceritakan itu pelajarannya. Kalau memang kita punya masalah ya kita jangan berhenti pada satu titik yang menurut kita nggak puas atau belum selesai, cari minta tolong bantuan lain. Nah di sini juga LSM atau ormas atau penggiat itu bisa. Nah sekarang ada TPPMI yang lebih memudahkan lagi sebenarnya, betul. bisa menyampaikan masalah kita. Toh kalau tidak dibantu kita juga akan lapor lagi ke level yang lebih tinggi dan seterusnya. Jadi itu salah satu beberapa Nah kalau hal tadi yang yang bisa disampaikan dilakukan. oleh Pak Jalal ya, itu berarti kan seolah Pak Jalal menjebatani ya waktu itu Iya, ada PMI karena yang keluarga bermasalah minta ya, tolong. katakanlah PMI aja ya, Iya. yang bermasalah di Riyadh kan, dan Pak Jalal menjebatani, dan itu sebetulnya fungsi dari TPPMI seperti itu. Dan meskipun Pak Jalal dulu bukan TPPMI dan itu sudah menjadi jiwanya udah TPPMI dan sekarang ditetapkan oleh KBRI Riyadh seperti itu. Nah ini kan juga sebenarnya kita lihat pelaporan ke Maktab Amal ini sudah diarahkan online ya. Iya. Dan kita sementara di KBRI atau KJRI kita memang disediakan apa namanya itu jalur panas itu hotline ya. Hotline kan iya, iya. kata Pak Selabian di Kalau hotline berarti itu responsif Pak ya? ya iya artinya gini Responsif. mestinya
ini saran aja dan ini Iya. saya cuma mimpi aja ini. Betul. Kita melihat dari perkembangan digital era sekarang ini semuanya sudah serba online dan Maktab Amal pun melakukan itu kan secara online kita. Nggak ada salahnya nanti KBRI atau KJRI juga menyediakan fasilitas seperti ini. Jadi tidak perlu nelpon, tidak perlu WhatsApp, tapi ada satu semacam aplikasi atau di website Iya. gitu, form pengaduan. Jadi tinggal ngisi aja. Apalagi kalau teknologinya lebih maju lagi, lebih advance. Misalnya ketika itu ada form yang harus diisi atau formulir secara online, ketika kita masukkan nomor paspor kita saja itu sudah langsung muncul data kita. Data kita. Wah, ini kan mimpi saya ini kan. Itu mimpi Pak Jalal ya. Pelaporannya gitu. Jadi kita ngelapornya setelah kayak inilah kayak kita di sini kan kita tulis nomor Igoma sudah muncul tanggal lahir Iya, kita, nama kita, data kita. udah selesai. Tinggal pengisian formulir lain yang memang itu jadi pokok apa yang kita sampaikan. Seperti contohnya kolom apa permasalahannya. Nah, kita sebutkan di situ. Jadi akan cepat. Misalnya ada PMI yang melapor nomor paspor, nah dia akan langsung muncul nama, kemudian PT yang memerangkatkan, PT yang menerima sini. Kan saya bilang tadi ini sudah era digital, sudah era online. Sampai kapan kalau kalau cara-cara yang sekarang masih dilakukan ya kita tahulah Iya. berulang-ulang jadi masalah laten ya. Nah setelah ini saya ingin membahas lagi. Kalau tadi Pak Dudung menyinggung masalah PMI yang aktif ya, padahal anggaplah itu yang resmi. Nah sekarang ini yang terbesar menurut saya yang terbanyak masalah yang dihadapin itu sebenarnya bukan di resminya di PMI yang resmi saja, tapi masalah teman-teman yang unprocedural, Betul. yang menyalahi status sebagai misalnya sejarah. Dia datang ke sini untuk ziarah tapi bekerja. Ya ini yang peliknya nih, saya nggak tahu nih, mungkin kami berbagi Pengalaman ya. pengalaman dan informasi. Gimana kalau ada PMI, dia itu datang dengan visa ziarah, bekerja di satu keluarga Saudi, tetapi dia kan statusnya sebenarnya bukan pekerja. Ya kan, dia kan peziarah. Kemudian dia menganggap dirinya bekerja dan si majikan juga menganggap dianya kerja, tapi tidak ada gaji, misalnya tidak diberi gaji, hak-haknya, waktu istirahatnya tidak ada. Saya pengen pastikan ini gimana membantu mengadvokasinya. Kalau dia nuntut gaji, toh dia bukan yang bekerja. Dia minta jam kerja, kan dia bukan orang yang bekerja ke sini. Saya pengen tahu gimana pendapatnya Pak Fabian. Saya mungkin 6 bulan atau 9 bulan yang lalu ya. Jadi saya pernah kedapatan di Jubel itu kasus pengguna visa ziarah yang disiksa bermasalah dengan majikan lah. Saya nggak kata disiksa, bermasalah dengan majikannya. Dan alhamdulillah beliau ini walaupun sudah cukup umur berani melaporkan kasusnya itu. Karena saya bilang ibu kerja ini kan tidak ada lagi pengiriman PMI secara legal bu sekarang. Kenapa ibu bisa masuk? Saya tanya pertama saya itu kenapa ibu masuk sini? Gitu. Oh saya di sini pakai visa ini Pak ziarah. Oh saya bilang ibu tahu resikonya pakai visa ziarah. Saya bilang nggak tahu pokoknya saya tahunya saya kerja di sini saya dapat gaji segini di imigran segini sekian. Dan sekarang saya punya masalah dengan majikan saya. Terus ibu tahu cara melapornya gimana sekarang? Nah, nggak tahu Pak, makanya saya dapat nomor bapak ini cuma dari anus ini. Nah, oke, sekarang saya sudah berkomunikasi dengan pihak KBRI. Pihak KBRI sudah dari dulu sudah ngasih form standar form untuk pengaduan. Dan saya kira tidak semua orang bisa mendapatkan form itu secara benar. Apa aja sih yang sebetulnya harus diisi oleh PMI ketika mendapatkan kasus? Oh ya, Nah, waktu itu memang ada formulir yang cukup banyak yang harus diisi ya. Iya, tapi sebetulnya saya sudah ringkas dalam bentuk WhatsApp itu, jadi kita kasih nomor-nomor yang harus diisi secara langsung. Jadi nggak perlu pakai form karena kan mereka mungkin tidak punya Datanya kurang lengkap. punya data atau tidak punya komputer. Jadi sekarang hanya digunakan adalah telepon sebagai senjata ampuh mereka. Nah, saya butuh ini aja bu, bapak ibu punya nggak? Kayak sini kan nomor HP ibu sebagai pengadu. Suatu waktu nanti KBRI mau menghubungi ibu, siapa yang mau dihubungi misalnya? Ibu punya nomor handphone nggak? Punya. Oke, itu bagus. Pertama. Yang kedua, nomor HP keluarga di Indonesia ada. Yang bisa dihubungi ada. Jadi nanti seandainya
TK ini tidak punya data di sini, kemungkinan di Indonesia mungkin dia masih punya fotokopinya di Indonesia sebagai data-data seperti perjanjian kontrak atau siapa yang memberangkatkan, dan itu dari informasi yang saya dapatkan itu alhamdulillah bisa membantu. Jadi saya bisa dapatkan semua itu dari nomor PPTKIS yang memberangkatkan itu ada, terus berapa gaji, nomor sampai minta punya nomor ini ikamah majikan. Beliau dia sebenarnya memang statusnya visa kerja ke sini. Bisa kerja. Ya. Dan mereka dia nggak tahu, ya biasa Pak, jebakan Batman di Indonesia lah. Artinya kalau visa kerja ya bisa lah. Bukan bisa ziarah, bisa ziarah. Oh, ziarah. Bisa ziarah. Tapi dia bekerja. Bisa, ya makanya saya bilang bisa ziarah tapi ada PPTKIS, itu yang lucu. Oh, kan? gitu. Lucunya itu. Ada visa ziarah tapi ada legal standingnya resmi. Emang ada PK-nya atau kontraknya gitu atau gimana? Nggak tahu, cuman dia ngasih itu aja, ada apa? Nama PT-nya lah. PT-nya. Iya. Nah, ternyata PT-nya saya nggak tahu, cuman dia kasih nama beliau ini pengurusnya. Ini nama ininya, yang memberangkatkan. Ajib juga ya. Ajib kan? Alhamdulillah bisa. Dan ternyata kita telepon, gimana kita mau laporkan nggak ini orang yang memberangkatkan ibu. Soalnya saya telepon pihak keluarga di sana, suaminya terutama. Sampai saya marah ke suaminya, kenapa berani-berani memberangkatkan istri? Tahu nggak resikonya, berarti sudah membuang istri kamu ke dunia yang tidak ketahui. Itu perdagangan manusia sebenarnya kalau boleh dikatakan. Secara garis besar seperti itu sebetulnya. Termasuk pasal itu karena dia mengelabui yang. Selanjutnya gimana itu terusnya Pak? Alhamdulillah Pak, bantuan dari KBRI, kita sudah kasih semua laporannya. Setelah sebulan atau berapa, saya malah tahunya dia sudah di Indonesia Pak. Wah, saya bilang silent juga nih KBRI ini, saya bilang nih. Bergeraknya silent. Berapa lama itu prosesnya? Satu bulan. Alhamdulillah sebulan itu. Dan dia bekerja di Majikan itu berapa lama? Sekitar pokoknya hampir habis. Kontrak. 3 bulan kan? Visa ziarah itu 3 bulan. Oh iya. Ya, 3 bulan. Oh iya. Tapi belum expire berarti. Belum expire. Oh iya. Kalau gitu saya juga bisa sehari Pak. Bantuin ya. Makanya saya bilang, kasih tiket aja selesai. Masalahnya itu majikannya kan ini hubungannya lapornya majikan tidak tahu. Jadi setelah KBRI melaporkan dan ngasih tahu konsekuensinya segala macam, dia juga takut. Akhirnya dia ketakutan itu bahwa kamu ada denda sekian ribu. Sekarang pokoknya kalau kamu mau berniat itikat baik memulangkan dia secara baik-baik, kita tidak akan ini menuntut lah. Istilahnya saya nggak tahu kalau dan hampir pulang. Jadi gini Pak, kalau pekerja kita yang semestinya bukan bekerja ya, dia ziarah tapi masih belum expired masa izin tinggalnya, itu saya punya pengalaman juga memang bisa diproses langsung cepat. Tidak berbelit karena dari kita lapor langsung ke imigrasi misalnya bahwa dia bermasalah dengan majikannya, dia pengen pulang, ternyata pas dicek, oh ini visa ziarah bukan untuk bekerja, tapi dia pengen pulang karena apapun masalahnya, si pihak imigrasi langsung menghubungi orang yang mengundang warga kita itu, ditelepon, kemudian diselesaikan, langsung dikasih exit apa namanya itu? Kekeluargaan apa? Karena kan ya artinya selama masih belum expired itu karena tidak ada beban biaya yang harus dikeluarkan, nggak ada denda, nggak ada apa. Kalau masih hidup si pisahnya itu tidak butuh pisah-pisah yang lain lagi, langsung aja beli tiket langsung ke airport selesai pulang. Ya. Nggak ada butuh istilahnya exit segala nggak. Masalahnya itu Pak, kan saya bilang tadi tidak semua orang seberuntung, mungkin ibu ini tidak seberuntung ibu ini bisa berani melaporkan, bisa berani. Nah ini bagus nih ada yang sama oleh Pak Jalal tadi barusan mengenai masalah lapor ke Jawajat, berarti imigrasi ya. Oke. Pak Jalal pernah menemukan kasus itu dan kemudian lapor ke Jawajat atau bagaimana? Iya, saya cuma nganter nggak sampai ke dalam. Oke, betul. Gimana? Itu gimana prosesnya Pak Jalal? Pertama kali. Kebetulan si ibu ini yang menggunakan visa ziarah ini bisa berkomunikasi. Oke. Jadi ketika masuk ke Jawajat, ya masuk ke imigrasi, saya nggak masuk ke dalam, saya cuma ngantar depan, saya nggak ikut mau terlibat lah. Takut disangkanya saya. Awalnya, kok tiba-tiba langsung di depan Jawajat? Awalnya gimana? Pokoknya secara hematnya gini, sederhananya. Dia dianggap kabur mutagoib anil amal oleh majikan. Padahal bisa ziarah. Iya ziarah, ya tapi statusnya begitu. Mutagoib anil amal memang begitu, kabur lah, dianggap tidak ada di rumah majikan. Kemudian dibawalah ke imigrasi, disampaikan apa adanya, imigrasi menghubungi pihak pihak majikannya, diselesaikanlah ketika itu. Ini saya nggak ikut di dalamnya ya. Ini cerita dari perempuan itu.
dia menyatakan pihak Jawa Jet memberikan final exit Nah, oke. gitu. Oke. Selesai, tunggu tinggal dia beli tiket, berangkat. Oke. Itu kalau kasusnya seperti itu. Dan ingat kemarin Pak Jiki waktu saya telepon di hari Selasa ya, Betul. beliau mengatakan bahwa setiap imigrasi bisa jadi kebijakannya tidak sama, Iya. berbeda-beda. Hmm. Dan itu pun kita tahu lah di Saudi ini petugasnya juga bisa jadi standarnya nggak sama. Mm-mm. Kadang ada yang baik, ada yang kooperatif, tapi ada juga yang hali-wali dibuat secara prosedural. Iya. Itu ya mungkin faktor keberuntungan ya Allah yang menakdirkan seperti itu juga. Banyak lah, kita tahu sendiri lah, saya pelanggaran lalu lintas berapa kali tapi tidak tercatat, dikasih afu ya, al-afu, dikasih informasi sama polisi ada. Nah, tapi ada juga yang nggak jelas apa, tahu dipoto, terus tahu-tahu dapat SMS 100 real. Ini saya baru dapat, mau dibayar nggak? Kayak gitu lah contoh-contoh yang di Saudi ini unik ya. Yang kadang-kadang kita bisa dengan mudah Boleh nggak kalau saya memprosesnya. nanya lebih tentang yang tadi Pak Jarod? Iya. Jadi maksudnya gini, itu berapa bulan dia stay di Arab Saudi dengan visa jadi? Belum sampai 3 bulan. Belum sampai 3 bulan. Pokoknya masih ini belum expired. Iya, iya, sip. Oke. Tapi udah metagaib ya statusnya. Dianggap itu karena ada masalah yang saya sebenarnya nggak mendalami dan Tapi nggak bisa tanya. tahu dari mana kalau dia tuh metagaib? Dia mau pulang, mau kabur, pulang di bandara. Oh, Di bandara itu ternyata dicegat oleh pihak imigrasi. iya. Anda tidak bisa keluar Pulang. karena dianggap masih Kaburan. dianggap oleh majikannya Mutaghaib. mutaghaib anil amal. Oh. Nah, iya. apa saran imigrasi? Iya. Datangi imigrasi untuk menyelesaikan ini. Oh. Maka kita antarin gitu. Sip. Seperti itulah Iya, contoh Paham lah. simpelnya. Dan saya juga nggak mau menyebut nama juga, nggak enak. Mungkin Jangan. orangnya dengar juga nanti. Yang ingin saya ini kan poin saya terkait dengan visa ziarah ini. Ketika orang itu tidak ada tidak ada resmi, tidak secara legal untuk bekerja, tapi dia bekerja, kemudian selama bekerja ada masalah, kira-kira bisa nggak dibantu? Ngerti nggak maksud saya nih? Enggak. Belum ya. Ulangi lagi. Seorang PMI datang ke sini dengan visa ziarah. Oke. Ziarah ini kan bukan untuk bekerja. Betul. Ternyata dia bekerja, bahkan melebihi dari waktu izin tinggalnya lebih dari 3 bulan. Hmm. Terus dalam perjalanannya dia ternyata tidak digaji atau waktu istirahatnya kurang, pokoknya hak-haknya tidak dipenuhi. Kemana dia mengadu? Dan apa yang mau diadukan? Karena dia mau nuntut apa? Bekerja bukan nggak dibolehkan, karena dia bukan untuk bekerja di sini. Mau nuntut haknya, mau nuntut gaji dari mana? Sementara dia ziarah. Bisa ditangkap ini. Nah, ini kalau masalah kayak gini, kira-kira tadi saya sempat dengar ya podcastnya KBRI antara Pak Fajar dengan Pak Sidki yang podcast yang lama. Tapi yang lama. Beliau, tapi saya minta tanggapannya dulu dari antum, dari Kalau Pak. saya dulu ya Pak. Iya. Kalau saya sih emang susah ya untuk bisa ziarah. Tidak ada yang bisa tidak ada yang Landasannya bisa. apa Landasannya gitu? nggak ada soalnya gitu. Nggak ada istilahnya katakanlah PK-nya ya, penyidik kerja nggak ada. Ya nuntut apa dan, gitu? dan kemudian kalau kita cek yuk paspornya karena permit to work Anda itu ke sini. Jadi menurut saya sangat Pelik ya, nggak bisa ya. susah. Mau bantu apa? Hanya berdasarkan belas kasihan dari majikan itu sendiri gitu aja. Kalau Dan Makanya majikan juga nggak pikir ulang, dia kalau mau memulangkannya dia harus bayar denda dulu. Iya. Tuh. Itu sebetulnya kalau saya pribadi bisa, Pak. Bisa tapi butuh kesabaran tingkat tinggi. Dan sekali lagi, kenapa saya bilang Gimana bisa? tuh? Bisanya gimana? Kenapa saya bilang bisa? Pertama yang saya bilang dulu, kalau dia mengadu ke kita, saya kan minta tanya bilang, ibu visanya apa? Ziarah. Sudah tahu konsekuensinya ziarah itu apa? Nggak tahu. Oke, yang memberangkatkan sini siapa? Punya telepon suami. Suami. Suruh suaminya telepon saya pakai WhatsApp apa yang gratisan. Saya tanya, siapa yang memberangkatkan istri kamu ini? Siapa yang memberangkatkan? Pertama dia tidak akan jawab siapapun. Saya bilang, kalau bapak itu nggak mau bantu, jangan harap saya mau bantu istri bapak. Saya cuma bilang gitu. Kalau bapak nggak mau bantu, jangan harap kita mau bantu. Bapak ya sebagai yang istilahnya yang bertanggung jawab nggak mau bantu. Setuju. Bagaimana saya mau bantu? iya betul. Sekarang saya minta membantu. Sekarang kalau bapak mau statusnya dibantu, bapak laporkan dulu orang yang memberangkatkan istri bapak di Indonesia, laporkan ke polisian. Kirim suratnya ke saya ke sini Sebagai bukti bahwa sebagai bukti bahwa sudah melaporkan. Itu akan saya sampaikan ke KBRI. Wah, ya benar. Saya bilang tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita kan menjembatannya aja bilang itu. Iya, Saya bilang, bagus. kirimkan ke laporan polisi karena ini kan istri bapak diberangkatkan kalau saya bilang
penjualan orang ya, Pak Iya. Bas. Saya bilang, laporkan yang melakukan, berani nggak? Ternyata nggak berani, Pak. Nggak semuanya berani ya maksudnya. Dari kasus yang saya dapat nggak berani. Nah. Karena tidak cuma satu orang, dia mereka menyebutkan nama. Ada 5 orang Pak yang ini, dan orang-orang besar semua. Dia bilang ini orang di sekitar mereka tuh orang Sponsornya mereka atau udah apa tahu, ini? yang memberangkatkan, sponsor yang memberangkatkan. Nah, terus bagaimana saya membantu istri Bapak kalau Bapak tidak membantu? Iya. Yang di Indonesia dilaporkan apa? Kabur? Laporkan bahwa istri saya diberangkatkan secara ilegal karena kan Oh. tidak ada proses sudah Tapi pengiriman itu legal Pak, berangkatnya kan pakai visa. iya, Sejarah. kan sekarang dilaporkan dia bilang istrinya ternyata di sini dipekerjakan. Oh, berarti mungkin pelaporannya lebih tepat dipekerjakan Pak ya. Iya, saya bilang pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya laporkan istri Bapak sini Iya, dipekerjakan bagus tuh. Solusi juga. dipekerjakan Benar, di benar. sini dengan visa ziarah.